Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Arif Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan teman-temanku yang saya sayangi. Perkenankan di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Din Ismawati, serta ada rekan saya Nurul Ulfa, Salma Nabila Zailinida, dan Intan Nindi Fitriana akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sistem etika barat dan etika Islam. Untuk materi yang pertama adalah konsep etika bisnis. Etika pada dasarnya berfungsi untuk menolong para pebisnis dalam memecahkan problem-problem yang mereka temui dalam praktik bisnis yang mereka lakukan. Nah, dengan memegang teguh etika bisnis, tentunya mereka akan dapat menumbuh kembangkan perusahaan atau bisnis yang mereka jalankan dengan baik. Karena apa? Ketika suatu bisnis dijalankan dengan dasar etika, otomatis dia akan mampu bersaing tanpa menyakiti pihak manapun. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, atau ada juga pendapat yang mengatakan berasal dari kata etikos, yang artinya adat kebiasaan. Nah, etika sendiri adalah salah satu studi mengenai perbuatan mana yang salah dan mana yang benar, yang mana yang baik dan mana yang buruk, serta pilihan moral yang pantas dipilih oleh seseorang. Sedangkan etika bisnis adalah penerapan standar moral mana yang baik, mana yang buruk ke dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis. Sedangkan sejarah etika sendiri dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, etika bisnis lahir di Amerika pada tahun 1970-an. Kemudian setelah itu mulai meluas ke daerah Eropa pada tahun 1980-an dan menjadi fenomena global atau menyebar ke seluruh dunia sekitar di tahun 1990-an. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Beberapa prinsip umum etika bisnis tercantum dalam The Chalk Round Table. Yang pertama, nilai bisnis bagi masyarakat adalah kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini salah satunya adalah bisnis yang dijalankan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga menambah kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, pelaku bisnis mengakui adanya kesungguhan, kejujuran, setia pada janji, dan keterbukaan dalam melaksanakan bisnisnya. Yang ketiga, menghargai peraturan dan mengembangkan bisnis yang dijalankan dengan perlakuan yang adil dan wajar bagi setiap pelaku bisnis, baik itu bisnis domestik maupun bisnis internasional. Yang keempat, melindungi dan memperbaiki lingkungan. Bisnis yang dijalankan tidak boleh bisnis yang bersifat merusak atau tidak ramah lingkungan, karena itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, memberikan produk dan jasa dari bisnis yang dilakukan dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, bisnis yang dijalankan menghormati martabat manusia, menghormati integritas budaya pelanggan, serta menjalankan hubungan baik dengan rekan bisnis, karyawan, pemasok, maupun pesaing. Selanjutnya adalah beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islami yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal, jika perlu tanpa keuntungan, dengan tujuan untuk membantu orang tersebut. Yang kedua, jika seseorang membeli barang dari orang miskin, maka hendaklah harganya dilebihkan. Kemudian yang ketiga, jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut,
maka dapat diberi perpanjangan waktu agar tidak memberikan tekanan pada orang tersebut. Kalau perlu bahkan dibebaskan dari hutang tersebut. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah membeli barang namun merasa tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka hendaknya diterima kembali barang tersebut. Yang selanjutnya, penghutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat atau sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir, jika penjualan dilakukan dengan cara kredit atau tidak tunai, maka sebaiknya jangan memaksakan pembayaran jika pembeli yang berhutang tersebut belum mampu untuk membayarnya. Itu adalah etika yang berkembang di barat. Etika yang berkembang di barat itu yang pertama adalah hedonisme. Kita tahu hedonisme itu merasakan kenikmatan ya. Contohnya itu remaja yang menghambur-hamburkan duit orang tuanya. Dia bersenang-senang. Itu merupakan, menurut mereka itu tindakan yang baik. Padahal mereka nggak tahu uang yang dipakai mereka itu uang orang tuanya yang telah berjuang keras gitu untuk menghidupkan keluarganya. Nah, yang kedua itu ada utilitarianisme. Itu menekankan prinsip manfaat atau kegunaan. Itu bila dikatakan adalah moral yang baik. Contohnya itu kayak ada penjual gulali, mereka itu pakai pemanis buatan. Itu mereka tahu pemanis buatan itu bisa merusak organ anak-anak gitu. Tapi demi mendapatkan keuntungan, udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting saya untung banyak. Yang penting ini pemanis ini bisa berguna untuk saya jadiin bahan jualan saya gitu. Nah, yang ketiga itu ada pragmatisme. Pragmatisme itu mencapai tujuan tapi dengan cara yang praktis. Contohnya tuh pakai penglaris. Itu kan tindakan yang nggak baik kan, merugikan orang gitu. Tapi udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting usaha saya lancar, uang saya banyak, saya nggak peduli itu mau itu tindakan yang baik atau buruk. Yang penting tujuan saya tercapai gitu. Menurut Majid Mahri, etika dalam Islam dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, moralitas skriptual, di mana dalam mengambil keputusan-keputusan terkait etika diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dianalisis oleh para filosof dan para teolog. Contohnya itu uswatun hasanah. Di Al-Quran sudah dijelaskan suri tauladan yang baik. Berarti ditelaah oleh para filosof dan teolog, itu suri tauladan itu seperti apa? Yaitu yang berperilaku yang baik, yang bertutur kata yang baik. Nah, yang kedua itu ada teori teologis, di mana dalam mengambil keputusan-keputusan terkait etika sepenuhnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya itu sidik, amanah, tablik, fatonah, di mana amanah sendiri terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 68. Yang ketiga ada teori etika filsafat, yang mana merupakan perpaduan antara etika Yunani dan etika Islam, sehingga melahirkan ilmu akhlak, yang mana ilmu akhlak ini nanti bakal menjadi pandangan buruk baiknya suatu perilaku manusia dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu teori religius. Teori religius ini konsepnya itu konsepsi Al-Quran tentang manusia dan kedudukannya. Contohnya itu semakin tinggi ilmunya, maka semakin rendah pula hatinya. Nah, seperti itu. Ya, nah. Selanjutnya yaitu pembentukan etika Islam. Pemahaman tentang agama merupakan prasyarat bagi pembentukan etika Islam itu sendiri. Kebaikan dan keburukan manusia itu terkendali oleh jiwanya. Maka suatu etika pendidikan itu bersumber dari keyakinan agama yang disebut tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang bunyinya, Innama bu'itsu la tammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar etika kemanusiaan dengan prinsip tauhid. Dalam konsep Islam, salah satu makna tauhid adalah memancarkan sinar pencerahan, menempatkan posisi manusia pada posisi yang proporsional, adil, dan bermartabat di sisi Tuhannya. Manusia bertauhid menyadari sepenuhnya hakikat penciptaannya dan eksistensinya di dunia. Dari sinilah bangunan peradaban Islam terbentuk. Peradaban yang berdasarkan tauhid dan membentuk manusia yang bertamadun atau beradab dan beretika. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidani au yunaswiranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam hadis Rasulullah tersebut menjelaskan bahwasanya apabila seseorang menyelewengkan akidah, hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, agama mewajibkan untuk bertaubat agar kembali pada keadaan semula, yakni dalam kondisi fitri seperti ketika baru lahir. Manusia dilahirkan dalam ambang pintu etis, yakni pada titik nol pada dimensi etis. Maka Islam menyatakan bahwa tugas manusia adalah melakukan perbuatan-perbuatan positif karena sudah tidak berkutat pada masa lampau. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan Indi Fitriana. Selanjutnya, perbandingan etika Barat dan etika Islam. Keistimewaan etika Barat dan etika Islam dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama pada sisi teologi, yang kedua pada sisi humanitis, dan yang ketiga pada sisi antropologi. Yang pertama pada sisi teologi, yang berarti kepercayaan atau keilahian. Pada etika Barat dibagi menjadi 4 abad. Yang pertama abad klasik, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga abad modern, dan yang keempat zaman kontemporer. Pada abad klasik lebih menekankan nilai etika berdasarkan pada wahyu, benar atau salah, tindakan tergantung pada wahyu. Abad pertengahan, setiap kegiatan manusia dikaitkan dengan gereja atau agama dan masih tetap didasarkan pada wahyu. Pada abad modern, etika Barat berubah menjadi kajian filosofis terhadap baik dan buruk yang ditentukan berdasarkan pemikiran rasionalistik, empirik, dan positivistik. Yang keempat, zaman kontemporer, nilai etika dilihat dari gejala sosial yang hanya didasarkan pada pertimbangan rasio manusia semata. Sedangkan pada etika Islam dibagi menjadi 3 abad. Yang pertama, abad klasik, yang kedua, abad pertengahan, yang ketiga, abad modern. Abad klasik menggunakan syariah dan rasio dalam melakukan penilaian. Yang kedua, pada abad pertengahan, menentukan keputusan berdasarkan argumen dan harus mempunyai kepastian yang etis. Serta yang ketiga, abad modern, tujuan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, humanitis atau kemanusiaan. Humanitis di dunia barat dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Dalam pandangan Thomas Aquinas, yaitu hubungan empirik mekanistik. Artinya, bahwa alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Yang kedua, antroposentrim. Memandang bahwa manusia adalah sentral kehidupan, di mana prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan kepentingannya. Alam dianggap sebagai objek bagi manusia. Yang ketiga, biosentrim. Prinsip moral dalam kehidupan ini adalah kehidupan. Segala yang ada dalam kehidupan dianggap sebagai suatu yang berharga. Yang keempat, depth ekologi.
yaitu aliran ini sangat menekankan hubungan yang erat antar manusia dengan alam. Sedangkan humanitis dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama. Dalam Islam harus saling membantu, tolong-menolong, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam. Diciptakan manusia di bumi ini, yakni sebagai khalifah fil ard, yang tugasnya tidak hanya memimpin bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta, yaitu antropologi, di mana antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang banyak mengkaji dan membahas tentang manusia. Antropologi banyak mengkaji tentang hubungan sosial. Dalam etika barat, misalnya pada saat tegur sapa, kebiasaan orang-orang barat cenderung tidak peduli apabila mereka bertemu orang yang pertama kali mereka jumpai. Kemudian etika saat makan, dalam etika barat, orang-orang barat tidak mengharuskan melakukan adab-adab tertentu saat mereka makan, dan tidak mengharamkan beberapa makanan dan minuman yang hendak dikonsumsinya. Berbeda lagi dengan etika Islam, di mana saat tegur sapa, Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan, yaitu akan saling sapa, baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Hal itu merupakan upaya untuk saling mendoakan antar mereka. Dan pada saat makan, dalam etika Islam terdapat adab-adab tertentu yang harus dilakukan. Islam hanya mengizinkan untuk makan makanan yang halal dan memiliki dampak yang positif bagi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai sistem etika barat dan etika Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.